Nomor 1. Perang Kongo pertama terjadi pada tahun 1996 sampai tahun 1997, dan Perang Kongo kedua terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2002. Perang saudara di Kongo terjadi karena adanya upaya membela diri dari etnis Tutsi. Setelah pihak mereka memenangkan pemilu pada tahun 1994, mereka kemudian melakukan upaya perlawanan kepada suku Hutu, yang sebelumnya membantai hingga kurang lebih menewaskan 1 juta orang suku Tutsi. Pada proses upaya membela diri, Paul Kagame yang merupakan presiden Rwanda dari suku Tutsi di masa itu, melakukan serangkaian serangan militer kepada suku Hutu. Upaya ini berhasil melemahkan kekuatan suku Hutu, hingga sebagian orang dari suku Hutu menyelamatkan diri ke wilayah negara Kongo. Inilah alasan Paul Kagame menginvasi Kongo pada tahun 1996. Paul melangsungkan invasi karena menurutnya, Hutu yang berhasil melarikan diri ke wilayah negara Kongo, dianggap masih memiliki kemungkinan untuk kembali menyusun kekuatan, dan melakukan penyerangan kepada suku Tutsi. Tidak mudah untuk mencapai titik perdamaian, karena di tengah-tengah konflik yang terjadi, muncul kelompok pemberontak yang bernama M23, di mana hingga saat ini organisasi M23 menjadi aktor ketiga yang sangat memperkeruh konflik perang di Kongo. Perang Kongo pertama terjadi pada tahun 1996 sampai tahun 1997 menewaskan 6 juta orang, dan Perang Kongo kedua terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2002 telah menewaskan 3 juta orang. Kondisi pada tahun 2023 masih sangat mencekam di Kongo, tidak ada tempat yang dipastikan aman. Pada November 2023, PBB merilis keterangan bahwa konflik di Kongo menyebabkan kurang lebih 450.000 warga mengungsi di Provinsi Kivu Utara. Lebih dari itu, tindakan kriminal seperti pemerkosaan, penjarahan, pemerasan, penculikan, hingga pembunuhan bisa terjadi kapan saja, bahkan terjadi dalam waktu yang bersamaan. Di tahun 2024, International Rescue Committee memberikan perhatian dan menyatakan bahwa sekitar 25 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan di negara Kongo. Kondisi iklim El Nino yang terjadi di tahun 2024 diprediksi akan meningkatkan resiko bencana banjir, penularan penyakit, hingga gagal panen. Ini menjadi kabar buruk karena apabila bencana-bencana tersebut terjadi, akan dapat meningkatkan ketegangan politik, konflik bersenjata, hingga krisis pangan. Nomor 2. Ethiopia memiliki sejarah panjang dengan krisis kemanusiaan. Bagaimana tidak, di tahun 2024 saja Ethiopia sudah mengalami masalah kelaparan, inflasi, pergolakan politik, kasus kriminalitas tinggi, hingga konflik bersenjata pasukan pemerintah, dan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Tahun 1984 merupakan sejarah kelam pertama bagi Ethiopia. Wilayah Tigray menjadi pusat bencana kelaparan karena kekeringan dan peperangan. Pada tahun ini, diperkirakan 1 juta orang meninggal dunia karena bencana tersebut. Tahun 2021, wilayah Tigray masih mengalami nasib yang memprihatinkan. Konflik kepentingan pemerintah dan pihak yang berseteru menciptakan kombinasi bencana kelaparan, ketidakamanan, hingga pelanggaran hak-hak warga sipil. Tahun 2022, terjadi kesepakatan pemberhentian konflik senjata. Ini mengurangi satu krisis kemanusiaan yang terjadi di Ethiopia. Tahun ini terjadi krisis kesehatan yang luar biasa. Antara bulan Agustus dan Desember 2022 tercatat ada 30.000 kasus kolera, campak, malaria dan krisis kesehatan yang lain. Tahun 2023, PBB menyatakan, lebih dari 20 juta orang mengalami krisis kesehatan luar biasa. Mereka tidak bisa membeli, bahkan mengakses pangan yang layak untuk kesehatan mereka. Keterlanjutan konflik, kekeringan, dan penularan penyakit masih menjadi tantangan utama bagi Ethiopia. Julukan negara pusat filantropi bencana kemanusiaan layak disematkan kepada Ethiopia. Di tahun 2024 ini, adanya El Nino diprediksi akan menambah resiko krisis kemanusiaan karena faktor alam, seperti banjir, penularan penyakit, kekurangan air bersih, hingga gagal panen, yang dapat menyebabkan krisis pangan di Ethiopia. Nomor 3. Pada 26 Juli 2023 lalu negara mengalami pergolakan politik, hingga menimbulkan reaksi yang menegangkan untuk publik. Jenderal Abdourahmane Tchiani adalah dalang dari peristiwa kudeta terhadap Presiden Niger yakni Mohamed Bazoum.
Ini bukan kali pertama Niger mengalami kekacauan politik. Di tahun 2021 lalu, upaya kudeta juga pernah dilakukan, namun mengalami kegagalan. Sebab pasti kenapa pihak militer, yang dipimpin oleh Jenderal Abdourahmane Tiani melakukan kudeta masih simpang siur, karena memang ada banyak konflik internal dalam tubuh pemerintahan Niger. Namun kabar yang beredar Tiani melakukan kudeta, lantaran Presiden Bazoum gagal mengatasi kaum ekstremis Islamis, yang rata-rata berafiliasi kepada Al-Qaeda dan ISIS. Dampak dari kudeta ini begitu dirasakan oleh masyarakat, dan pihak-pihak yang pro dengan Presiden Bazoum. Gedung-gedung partai penguasa, dan yang terafiliasi dengan penguasa dibakar oleh pihak-pihak yang pro dengan Jenderal Abdourahmane Tiani. Sementara dampak kudeta bagi masyarakat sipil adalah mengalami kesulitan dalam akses pelayanan di kantor-kantor pemerintahan, penutupan perbatasan, krisis ekonomi, konflik bersenjata ekstrim, hingga dampak dari El Nino yang berpotensi menyebabkan bencana alam, kekeringan, hingga kelaparan. Nomor 4. Setelah mengalami kekeringan yang cukup lama, hingga mengalami gagal panen hingga 5 kali berturut-turut, Somalia mengalami krisis kelaparan hingga keamanan. Perubahan iklim yang ekstrim sempat mengakibatkan banjir di Somalia dan merusak lahan pertanian, infrastruktur penting, hingga menimbulkan krisis kesehatan. Negara ini bukan hanya menghadapi krisis yang diakibatkan oleh alam, tetapi juga konflik bersenjata, yang sedang terjadi antara kelompok militan Al-Shabaab dan pemerintah Somalia. Dampak dari konflik bersenjata ini, membuat kurang lebih 7 juta warga Somalia harus mengungsi, hingga mengalami kerawanan dalam hal keamanan. Kondisi terasa sangat mencekam bagi para orang tua, karena kelompok militan Al-Shabaab kerap kali menculik anak-anak guna dididik untuk dijadikan tentara militer Al-Shabaab. Di tahun 2024 ini masyarakat masih berjuang dengan bencana kekeringan yang sedang melanda Somalia. Kekhawatiran masyarakat juga terarah kepada bencana banjir, di mana efek banjir dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian, kerusakan infrastruktur pendukung hidup, hingga menyebabkan munculnya penyakit menular. Sementara untuk konflik bersenjata antara pemerintah dengan kelompok militan Al-Shabaab, juga membuat masyarakat berada pada kondisi siaga untuk menjaga anak-anak mereka dari aksi penculikan. Bencana di Somalia diperkirakan akan memiliki variasi yang baru, karena kubu-kubu politik saat ini juga seringkali berseteru karena berbeda pandangan, dan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Warga sipil di Somalia diperkirakan harus beradaptasi dengan kekhawatiran dari konflik variasi baru yang akan terjadi. Nomor 5. Konflik di Mali terjadi sejak tahun 2012 yang lalu, di mana etnis Tuareg yang tinggal di sebelah utara, merasa terpinggirkan dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Pemberontakan tersebut bisa dikatakan berhasil, bahkan mereka mendeklarasikan sebuah negara bernama Azawad. Konflik menjadi semakin rumit, ketika etnis Tuareg berhasil menguasai 2/3 wilayah Mali. Namun pada level ini usaha etnis Tuareg, mendapat tantangan dari kaum militan Islam di Mali. Di mana kaum militan Islam dalam usahanya melakukan pemberontakan, berhasil menguasai beberapa wilayah seperti Kidal, Gao dan Timbuktu. Cukup rumit untuk memahami konflik internal yang terjadi di negara Mali. Mulai dari kudeta, perang antara pemerintah dan pasukan pemberontak Tuareg, konflik ekstrim pasukan Tuareg dengan pasukan Islam radikal, hingga perebutan wilayah di bagian utara antara kelompok-kelompok ekstremis radikal. Perkiraan dampak yang akan terjadi tahun 2024 adalah kerawanan kesehatan, karena semakin banyaknya kota-kota yang diblokade oleh kelompok penguasa wilayah tersebut, seringkali menghalangi bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh PBB maupun negara tetangga. Bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Mali semakin sulit dengan perginya tentara perdamaian internasional. Hal ini memperkuat kemungkinan bahwa akan terjadi konflik yang lebih rumit. Sulitnya dunia internasional dalam memberikan bantuan kemanusiaan, membuat kurang lebih 200.000 anak berpotensi mengalami krisis kesehatan ekstrim. Nomor 6. Konflik di Myanmar semakin memburuk, sejak terjadi kudeta militer tahun 2021 yang lalu. Ini menyebabkan ketegangan antara masyarakat sipil dan pihak pemerintah yang sekarang, yakni pihak militer. Bisa dikatakan di waktu sekarang Myanmar sedang mengalami perang saudara. Rakyat yang awalnya melakukan aksi-aksi demonstrasi di jalanan, kini telah berevolusi menjadi kelompok bersenjata, dan menjadi musuh bagi militer Myanmar. Bukan tanpa sebab, rakyat akhirnya memilih untuk membentuk pasukan pertahanan rakyat. Hal ini merupakan respon
atas tindakan agresif pihak militer kepada rakyat, hingga menyebabkan korban jiwa saat melakukan demonstrasi menentang aksi kudeta yang dilakukan militer Myanmar. Pengerahan kekuatan udara dan artileri memberikan kerusakan yang luar biasa terhadap infrastruktur masyarakat sipil, bahkan menimbulkan korban jiwa. Dari bulan Januari sampai Agustus 2023, tercatat lebih dari 800 warga sipil tewas dan lebih dari 1.000 warga sipil mengalami luka-luka karena serangan udara dan artileri pemerintah. Sejak kudeta tersebut dimulai dari tahun 2021, sudah lebih dari 4.500 warga sipil tewas karena serangan oleh pihak militer. Tindakan militer yang agresif kepada rakyat sipil telah menyebabkan 300.000 orang harus meninggalkan rumah mereka karena alasan keamanan. Rakyat sipil kini juga mengalami kesulitan atas akses pelayanan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Di tahun 2024 masyarakat sipil Myanmar akan menghadapi krisis pangan, krisis keamanan, krisis kesehatan, dalam waktu yang bersamaan. Belum lagi tentang prediksi bencana alam akibat guncangan iklim yang dapat menyebabkan banjir hingga krisis air bersih. Untuk upaya melemahkan perlawanan masyarakat sipil, pihak militer seringkali menghalangi bantuan kemanusiaan yang akan masuk, ini menyebabkan komunitas rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, mengalami krisis kesehatan lebih cepat. Nomor 7. Negara ini mengalami krisis keamanan yang luar biasa, akibat aksi kelompok Islam militan yang terafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS, ketidakpercayaan warga sipil dan militer kepada pemerintah dalam menangani aksi ekstrim, para kelompok Islam militan membuat pihak militer Burkina Faso melakukan kudeta pada 30 September 2022. Kelompok Islam militan yang terafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS telah membuat negara Burkina Faso porak-poranda. Sejak tahun 2015 tercatat lebih dari 5.000 orang tewas akibat aksi ekstrim organisasi Islam militan yang bersenjata. Ibrahim Traoré selaku presiden yang sah dari negara Burkina Faso telah berupaya melakukan perlawanan dengan memobilisasi massa dari militer maupun rakyat sipil. Namun tetap saja, upaya tersebut belum juga menunjukkan hasil yang membuat rakyat merasa aman. Meningkatnya jumlah kelompok bersenjata dari para pemberontak, memutus bantuan kemanusiaan yang sudah diupayakan oleh instansi terkait. Ini membuat angka penderitaan warga sipil akan meningkat tajam pada tahun 2024. Ketidakstabilan politik dan kerawanan pangan menjadi ancaman bencana baru yang diprediksi akan terjadi di tahun 2024. Aksi pengepungan kota, rekrutmen pasukan pemberontak, diperkirakan akan mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini merupakan bentuk antisipasi dari pihak pemberontak, atas usaha pihak militer merekrut pasukan, dari rakyat sipil secara masif dengan jumlah puluhan ribu orang. Nomor 8. Bulan Juni tahun 2011, negara ini mendeklarasikan kemerdekaan, setelah mendapat dukungan dari 99% rakyat Sudan Selatan. Sudan Selatan adalah wilayah yang kaya dengan minyak. Sebagai negara baru, Sudan Selatan berencana untuk fokus meningkatkan produksi, guna mendukung pembangunan sumber daya yang dibutuhkan oleh negara. Menjadi merdeka ternyata tidak menjamin memberikan kesejahteraan, malah sebaliknya, negara ini menghadapi konflik antar etnis di wilayahnya sendiri. Terlebih setelah Presiden Salva Kiir dari etnis Dinka, memecat wakilnya Riek Machar, yang berasal dari etnis terbesar kedua, Nuer. Pada tahun 2013, Kiir menuduh wakilnya itu merencanakan kudeta. Sempat terjadi perjanjian perdamaian pada tahun 2018, namun sayang sekali, itu sepertinya hanya wacana saja. Laporan dari Amnesty International, antara Juni dan Oktober tahun 2022. Belasan penduduk sipil tewas dan lebih dari 80.000 orang lain terusir dari rumah mereka, karena pertikaian antar kelompok bersenjata di Ekuatoria Barat. Banjir bandang yang terjadi di awal tahun 2023 menimbulkan penderitaan kepada sekitar 900.000 orang, penularan penyakit malaria dan kolera, juga gagal panen menambah pelik penderitaan di Sudan Selatan. Tahun 2024, Sudan Selatan mengalami krisis ekonomi ekstrim, juga konflik politik yang berpotensi berlanjut dengan konflik senjata. Ketegangan pemilu yang akan berlangsung pada Desember 2024, sudah dirasakan oleh warga sipil Sudan Selatan. Bentrokan dari kelompok bersenjata, hingga banjir yang terjadi dalam waktu 5 tahun berturut-turut, memberikan efek kerawanan keamanan, dan kerawanan pangan bagi negara Sudan Selatan. Nomor 9.
Negara ini sedang mengalami krisis yang luar biasa. Serangan dari Israel yang sangat ekstrim telah menewaskan puluhan ribu rakyat sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Serangan Israel ke wilayah Gaza merupakan perbuatan yang sangat keji, bahkan lebih terlihat sebagai upaya genosida. Mari kita membayangkan menjadi warga Gaza, setiap waktu kita mengalami kerawanan keamanan. Rumah dan seluruh keluarga Anda setiap saat bisa menjadi sasaran rudal yang diluncurkan oleh Israel. Belum puas hanya dengan menghancurkan rumah dengan rudal, Israel juga memutus saluran listrik, air bersih, melarang bantuan untuk masuk ke Gaza, bahkan menggunakan bom fosfor yang secara sengaja dijatuhkan di tengah-tengah warga sipil Gaza. Kita bisa menyaksikan dengan jelas melalui sosial media, betapa hancurnya kota Gaza sekarang. Tercatat hingga bulan Maret tahun 2024, serangan Israel atas wilayah Gaza sudah menewaskan lebih dari 30.000 jiwa. Kini warga mengalami kondisi yang sangat sulit, beberapa warga Gaza meninggal karena kelaparan. Sementara itu Israel dengan brutalnya masih terus melancarkan serangan kepada warga sipil Gaza, yang saat ini bahkan sudah mengungsi ke ujung wilayah Gaza, yakni daerah Rafah. Wilayah Gaza kini berada pada kondisi ancaman mengerikan dari pasukan Israel. Kekurangan tenaga medis, rumah sakit dihancurkan, ancaman kelaparan, kekurangan air bersih, dan penderitaan yang tidak terbayangkan ada di Gaza. فإننا نبشر نتنياهو وأركان حربه وقيادة جيشه بأنهم سيجثون على الركب في نهاية هذه المعركة، وإن هزيمة نتنياهو الساحقة في غزة ستنهي مستقبله السياسي وستكون البداية لنهاية هذا الكيان الغاصب بقوة الله. Nomor 10. Konflik kekuasaan antara Angkatan Bersenjata Sudan dan pasukan dukungan cepat meletus pada bulan April 2023. Keadaan Sudan memburuk bukan hanya karena konflik politik, tetapi juga karena gangguan iklim yang menyebabkan gagal panen dan bencana alam. Konflik senjata antara Angkatan Bersenjata Sudan dan pasukan dukungan cepat pada April 2023 lalu, mengakibatkan lebih dari 12.000 orang terbunuh dan 5 juta orang mengungsi. Masalah kesehatan menunjukkan fakta yang sangat pelik, wabah campak telah merenggut nyawa, lebih dari 1.000 anak di seluruh Sudan pada tahun 2023. Dan pada bulan Desember 2023 terhitung, 8.500 kasus wabah kolera menyerang warga Sudan. Dalam kondisi kesehatan masyarakat yang kritis, sistem layanan kesehatan mengalami kekurangan staf, pendanaan, dan pasokan medis, ditambah dengan serangan yang berulang-ulang, penjarahan, dan pendudukan fasilitas medis, dan rumah sakit. Konflik juga menyebabkan lebih dari 10.000 sekolah terpaksa tutup, dan ini berakibat pada sekitar 19 juta anak-anak Sudan tidak akan mendapatkan pendidikan. Ini meningkatkan risiko eksploitasi dan pelecehan terhadap anak-anak. Konflik senjata diperkirakan akan terus berlanjut, dan pada tahun 2024, sudah dipastikan akan mengalami krisis pangan, krisis kesehatan, hingga krisis keamanan. Saat ini lebih dari 6 juta orang terpaksa harus mengungsi karena konflik. Konsep konflik semakin meluas, yakni bukan hanya antara pasukan Angkatan Bersenjata Sudan dan pasukan dukungan cepat, tetapi juga dengan kelompok-kelompok kecil bersenjata yang berusaha bertahan dari ancaman bahaya. Konflik yang semakin bervariasi ini mengakibatkan sulitnya bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah Sudan.